PT Sujud Company merupakan perusahaan yang memproduksi perlengkapan ibadah umat muslim serta personal care. Sejak didirikan pada tahun 2020, Sujud Company mampu menembus pasar internasional melalui ekspor ke lebih dari 30 negara. Penjualan produk saat ini didominasi ke beberapa negara, di antaranya Singapura, Inggris, Brunei Darussalam, serta Arab Saudi. Berdasarkan data penjualan produk, Sujud Company mampu mencatatkan peningkatan penjualan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 28,2%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sujud Company menghadapi berbagai tantangan di pasar global. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah membuka akses ke pasar internasional yang lebih luas. Dalam menghadapi hal ini, Sujud Company yang saat ini melakukan penjualan dengan skema B2B atau business to business, mempertimbangkan rencana untuk memasuki pasar dalam negeri dengan skema penjualan B2C atau business to customer. Dalam mencapai tujuannya, Sujud Company membutuhkan sejumlah strategi dan persiapan agar mampu bertahan dan bersaing dengan produk dalam negeri yang telah eksis saat ini. Analisis ini kami lakukan terhadap Sujud Company dengan membandingkan Sujud terhadap 5 perusahaan pesaing yang memiliki produk dan juga kisaran harga yang serupa dengan produk yang ditawarkan oleh Sujud. Hal ini kami lakukan khusus pada market domestik yang hendak dimasuki oleh Sujud Company, khususnya dengan metode penjualan B2C, di mana sebelumnya untuk produk Sujud Company ini hanya berfokus pada penjualan menggunakan metode B2B. Berdasarkan hasil analisis kami, Sujud Company saat ini telah memiliki keunggulan pada pasar luar negeri dengan memiliki lebih dari 4.000 reseller yang tersebar di lebih dari 30 negara yang ada di seluruh dunia. Namun, saat ini Sujud Company masih memiliki kekurangan pada pasar domestik karena belum memiliki kekuatan merek yang cukup untuk melawan kompetitor yang lainnya. Namun, untuk kedepannya, menurut kelompok kami, hal ini masih bisa dikejar oleh Sujud Company dengan melakukan beberapa persiapan yang nantinya akan kami berikan pada tahap rekomendasi. Saat ini Sujud Company masih memiliki potensi pasar yang cukup besar di pasar domestik, mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat muslim, sehingga sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan merek Sujud Company dibandingkan dengan merek yang sebelumnya. Ya, kami juga melakukan analisis pendekatan strategi keunggulan kompetitif perusahaan pada Sujud Company, di mana yang pertama kami lakukan adalah pastel analysis. Pastel analysis adalah analisis yang meliputi identifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal pada sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan. Pada pastel analisis ini kami memiliki fokus yaitu Sujud Company harus memaksimalkan peluangnya pada bidang teknologi, di mana pada zaman sekarang ini teknologi adalah salah satu unsur yang penting, penggunaan media sosial, internet untuk mengatasi analisis. Versus analisis merupakan analisis untuk keberlangsungan Sujud Company di lingkungan industrinya, di mana versus analisis ini mengetahui peluang dan ancaman terhadap keberlangsungan bisnis, mulai dari pesaing perusahaan sejenis, pendatang baru, produk substitusi, kekuatan pembeli, dan kekuatan pemasok. Pada kekuatan pembeli terdapat peluang yang dapat dimasukkan perusahaan, yaitu memaksimalkan potensi pasar Sujud Company di mana masyarakat muslim di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat. SWOT analysis ini dilakukan untuk identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari Sujud Company. Saat ini Sujud Company sudah memiliki pasar di 34 negara dengan lebih dari 4.000 bisnis partner, di mana Sujud Company bisa memaksimalkan bisnis partner ini sehingga bisa menjual lebih dari retail atau bisa menjual produk dengan skala yang lebih besar atau kontrak-kontrak yang lebih besar. Dalam mempersiapkan model bisnis B2C, Sujud Company akan merevolusi industri dengan strategi biaya rendah. Kami akan menjadi pilihan utama bagi para konsumen yang mencari produk kami
dengan memberikan produk unggulan dan layanan yang ramah serta responsif. Dengan menerapkan strategi fokus pada target utama kami, yaitu Muslim Travel Gear, Muslim Travel Keluarga, dan produk Muslim Fashion, hal ini dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan berhasil menghadapi persaingan di industri dengan segmen yang kami pilih dengan lebih efektif. Sujud Company bisa menggunakan 3 strategi untuk bisa berkompetisi lebih baik di pasar B2B. Yang pertama, mereka memiliki resource review, yaitu retailer yang aktif sekali baik di dalam maupun di luar negeri. Itu tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi pesaingnya di Indonesia. Mereka bisa menggunakan retailer aktif tersebut untuk bisa menawarkan produk dengan jauh lebih banyak jangkauan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Yang kedua adalah competitive advantage. Mereka memiliki supplier yang merupakan tangan pertama dari produk yang mereka buat langsung, sehingga Sujud bisa bukan hanya menawarkan produk yang mereka jual, namun juga menawarkan apa kebutuhan B2B, sehingga mereka juga bisa menjadi pelanggan tetap dari Sujud karena mampu membuatkan produk yang mereka butuhkan secara langsung. Yang terakhir adalah learning curve. Mereka memiliki learning curve yang sangat baik, dan saya kira akan jauh lebih baik lagi ke depan jika mereka bisa terus bekerja sama dengan B2B yang jauh lebih banyak. Sehingga dengan efisiensi tersebut, saya yakin Sujud bisa memenangkan kompetisi B2B dibandingkan pesaing yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman program Immersion S2 MMUGM. Selama program Immersion terkait Sujud Company, teman-teman sudah cukup menggali tentang Sujud, ya, baik itu business profile sampai ke dalam yang sifatnya strategis. Semoga apa yang sudah kita kolaborasikan bisa menjadi insight positif buat teman-teman di bidangnya masing-masing dan di tempat berkaryanya masing-masing, dan semoga apa yang diperoleh dari kolaborasi kita ini bisa jadi khasanah yang nanti teman-teman bisa improve, bisa gali lebih dalam, dan yang paling penting bisa dijadikan alat untuk membagikan atau menebarkan manfaat ke lebih banyak pihak ataupun orang-orang yang membutuhkan. Dan sukses buat teman-teman Immersion di grup 11 ya kalau nggak salah ya. Tetap semangat dan lancar studinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.